Perjalanan drama yang panjang telah usai. Suka, duka, bahagia, semua kita lewati bersama. Hingga di titik ini, kita pun percaya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ini bukan akhir, tapi suatu langkah awal untuk masa depan yang lebih baik. Dengan kegigihan tim tanpa henti dan selalu berupaya memberikan yang terbaik di setiap prosesnya, kami berhasil menyelesaikan survei runway selatan Bandara Soekarno-Hatta dengan sangat presisi dan berkualitas tinggi. Yang didapatkan 3,89 ini lebih tinggi dari luar biasa. Kalau bisa tercapai ini luar biasa bagus banget. Saya diberi kesempatan untuk menjadi Project Manager Overlay Runway Selatan Bandara Soekarno-Hatta dengan memberikan yang terbaik di setiap prosesnya. Dari tim yang berkompeten, kami selalu berinovasi, baik dari segi perhitungan, waktu, keamanan, dan yang terpenting adalah material. Material yang kami gunakan selalu kami teliti dan uji coba sebelum melakukan pengaspalan. Dari beberapa kuari yang telah kami inspeksi bersama, dari internal maupun eksternal, kami memanfaatkan material lokal dari kuari Sudamanik Bogor yang nantinya akan menjadi campuran hot mix. Saat ini kita sedang berada di daerah Sudamanik Bogor. Dari beberapa kuari yang telah kita inspeksi bersama secara internal maupun eksternal, kita memilih kuari Sudamanik ini sebagai kuari yang nanti kita akan gunakan untuk campuran SPBC. Begitu juga dengan bitumen aspal yang kita gunakan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Bitumen dikirim langsung dari Singapura yang sudah dimodifikasi untuk mencapai spesifikasi aspal yang sudah diuji dengan sangat baik. Kesempurnaan produk yang kami pilih ditunjukkan dengan kegunaan teknologi yang canggih, penggunaan instrumen yang mutakhir, serta manajemen kontrol yang didukung dengan sumber daya manusia yang expert dan berkompetensi tinggi pada bidangnya. Setelah pada tahapan laboratorium, kami melakukan trial mix dengan bertujuan untuk menguji desain mix skala laboratorium ke skala AMT yang lebih mendekati aktual di lapangan. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses trial mix adalah temperatur pencampuran yang harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Tahapan terakhir dalam pembuatan Jomic formula, kami melakukan trial compaction, di mana proses ini tujuan utamanya untuk mengetahui jumlah passing agar didapatkan density aspal yang optimal. Oke, hari ini kita agendanya trial pengaspalan, Pak ya. Tidak hanya untuk itu, tujuan dari trial compaction salah satunya untuk melatih komunikasi dan memecahkan masalah dalam hal sekecil apapun, sehingga kita benar-benar siap untuk melakukan pengaspalan. Masalah apapun bisa terjadi pada saat pengaspalan. Di sini, kami juga memberikan pelatihan khusus untuk operator alat yang nantinya dapat mengetahui problem solving saat alat yang digunakan mengalami masalah. Mungkin yang Anda lihat
Ini hanyalah pengaspalan yang biasa Anda lihat di jalan raya pada umumnya. Namun, tidak untuk pengaspalan di runway selatan Bandara Soekarno-Hatta ini. Untuk mengefisienkan waktu serta kepresisian pengaspalan, kami menggunakan teknologi milimeter GPS yang terpasang di aspal finisher yang terintegrasi dengan BIM, seperti yang kami lakukan di proyek sirkuit Mandalika. Di awal pekerjaan, kami menemukan cukup banyak kerusakan pondasi runway yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum melakukan pengaspalan. Inggris 5 Delta, selamat sore. Wajar saja, sejak pertama kalinya bandara dibuat oleh Paul Andrew pada tahun 1981, Bandara Soekarno-Hatta ini baru saja pertama kali dilakukan survei atau pengaspalan ulang. Tidak hanya itu, bandara yang kami kerjakan ini adalah salah satu bandara yang aktif dan terpadat di Indonesia. Maka kesulitan terbesarnya adalah waktu. Tidak ada celah bagi kami untuk tidak tepat waktu. Hanya sedikit ruang yang kami miliki untuk dapat mengerjakan pengaspalan di runway selatan Bandara Soekarno-Hatta. Dengan panjang runway 3.660 dan lebar 60 meter, kami hanya diberi waktu bekerja 8 jam per harinya. Mulai dari tengah malam, tepatnya pukul 10, hingga terbitnya matahari. Karena jika kita tidak dapat menyelesaikan pengaspalan tepat waktu, atau lebih daripada waktu yang telah disepakati, maka jadwal maskapai penerbangan esok harinya akan berantakan. Di balik tim lapangan itu sendiri, tidak lupa juga tim teknik yang selalu bekerja keras dari terbit hingga terbenamnya matahari, mensupport dan memikirkan agar pekerjaan pengaspalan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target. Krishna, monitor Krishna. Siap, di copy Pak. Minta tolong cek kondisi ramalan cuaca malam ini, apakah aman kita melaksanakan pengaspalan atau tidak. Saya cek update-nya terlebih dahulu, segera saya infokan secepatnya Pak. Pak Niko, info. Terlihat forecast cuaca malam ini aman untuk dilaksanakan, Pak. Oke, di copy. Oke, siap, Pak. AMP monitor. Info, Pak. AMP bisa dilanjutkan untuk persiapan dan produksi. Malam ini cuaca cerah, kita lanjutkan pengaspalan. Oke, di copy. Waktu sudah menunjukkan tepat pukul 10 malam. Itu artinya tim lapangan akan bergerak masuk untuk memulai pekerjaan pengaspalan yang sudah kita rencanakan. Untuk melakukan pengaspalan tentunya kami wajib untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Bandara Soekarno-Hatta, seperti permohonan nota, mendata semua pekerja dan kendaraan untuk akses keluar masuk dengan penuh pengawalan yang sangat ketat. Sama halnya seperti saat kita ingin melakukan penerbangan di bandara. Untuk masuk pun kami harus diperiksa terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang ada. Jika tidak, kami tidak dapat melakukan pekerjaan. Kami memiliki target rata-rata penghamparan 150 meter per hari. Namun, saat pertama kalinya kita melakukan pengaspalan, masalah yang tidak terduga terjadi. Ketika itu pun kami berhenti. Dan nyatanya apa yang dilaksanakan tidak semudah apa yang direncanakan.
tim masih membutuhkan adaptasi untuk pengaspalan dengan window time yang sangat ketat ini. Namun, setelah kita lakukan evaluasi, hal tersebut dapat kami atasi. Semua lampu AFL existing di landasan yang terdampak pekerjaan akan di take out terlebih dahulu. Kemudian pembersihan menggunakan mesin kompresor dan dilanjutkan penyemprotan sekut segmen pengaspalan. Metode penghamparan kami menggunakan 2 set aspal finisher dan memadatkan menggunakan 8 set alat pemadat untuk setiap lapisan aspal. Selanjutnya memastikan aspal telah setting sempurna dan waktu cooling time aspal tercapai sebelum window time berakhir. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang dan terus-menerus dimulai dari 07R hingga ujung runway 25L. Dengan panjang hingga 3.660 meter dan tebal 19 cm, kami selalu berupaya untuk mendapatkan kekerasannya maksimal. Hal ini menjadi penting dikarenakan runway harus selalu siap beroperasi untuk take off dan landing. Menghabiskan malam bersama tim konstruksi seperti ini adalah suatu pengalaman yang sangat merendahkan hati. Proyek pengaspalan yang terlihat sederhana ternyata merupakan pekerjaan besar yang perlu direncanakan berbulan-bulan dan memerlukan ratusan orang untuk mengorganisasikan.